Gen Z, ateis, dan masalah kejahatan. Tuhan di mana kalau Tuhan itu baik? Kenapa dunia sekejam ini? Gen Z bukan cuma bertanya, mereka merasakan. Buat banyak dari mereka, penderitaan bukan sekadar pertanyaan logika, adalah alasan utama meninggalkan iman. Hari ini, kita akan menyelami satu isu besar, problem of evil. Kenapa penderitaan bikin orang meragukan Tuhan? Dan apa jawaban iman Kristen yang bisa menjangkau, bukan hanya menjelaskan. Bab 1 Kentara atau merenung. Generasi Z lahir antara 1999 hingga 2015 adalah generasi pertama yang benar-benar hidup di era post-Kristen. Menurut Barna, 13% Gen Z mengaku ateis, 2 kali lipat dibanding generasi sebelumnya. Tapi alasan mereka bukan karena benci Tuhan. Justru mereka nggak bisa memahami kenapa Tuhan yang katanya baik bisa membiarkan dunia yang begitu rusak. Bab kedua, logika versus realita. Data lain dari Barna, 29% Gen Z menyebut problem of evil sebagai penghalang terbesar bagi iman. Buat mereka, ini bukan sekadar argumen filsafat, tapi realita, teman yang depresi, keluarga yang hancur, konflik di dunia, pandemi. Mereka nggak cari debat, mereka cari makna dan kehadiran. Bab ketiga, jawaban apologetika, menolak Tuhan karena penderitaan bukan satu-satunya jalan. Bahkan, beberapa filsuf ateis seperti William Rowe dan Paul Draper mengakui tidak ada bukti logis yang benar-benar membatalkan keberadaan Tuhan. Para apologists Kristen kemudian membedakan dua jenis problem. Logical problem. Misalnya, kalau Tuhan itu baik dan maha kuasa, kenapa ada kejahatan? Jawabannya, logika itu belum pernah benar-benar terbukti. Evidential problem ini lebih sulit. Kenapa anak kecil harus mati kelaparan? Kenapa dunia terasa sangat tidak adil? Untuk ini, ada berbagai pendekatan. Free will Tuhan memberikan kebebasan, meski disalahgunakan. Greater good, mungkin penderitaan, membawa pertumbuhan. Skeptical theism. Bisa jadi, kita belum tahu semua alasan Tuhan. Apakah semua jawaban ini memuaskan? Belum tentu, tapi paling tidak, ia membuka pintu untuk terus berpikir. Bab keempat, luka tak terlihat, tapi jujur saja. Yang paling sulit itu bukan logika, tapi luka. Luka karena dikhianati. Luka karena kehilangan. Luka yang membuat seseorang bertanya, Tuhan di mana engkau? Disinilah worldview Kristen berdiri. Beda, Tuhan bukan cuma memberi alasan, dia memberi dirinya, dia sabar, dia hadir, dia menderita di salib. Dan di ujung semua ini, dia menjanjikan pemulihan. Dunia baru, air mata yang dihapus. Dalam semua penderitaan, iman Kristen berkata, semua akan bekerja bersama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Bab kelima, Gen Z dan harapan narator. Tapi ada hal yang menarik. Justru karena Gen Z gelisah, berarti mereka belum mati rasa. Mereka masih punya kepekaan moral, masih punya kerinduan akan dunia yang lebih baik. Dan menurut CS, Lewis, kerinduan akan keadilan bisa jadi bukti bahwa ada sumber keadilan, bahwa penderitaan bukan hanya argumen melawan Tuhan, tapi juga tanda bahwa kita sedang merindukan Dia. Bab keenam, respon kita jadi, bagaimana kita menanggapi? Pertama, secara rasional. Jangan anggap pertanyaan mereka remeh. Hargai kedalaman pikir mereka. Kedua, secara emosional, hadir, dengarkan, tangisi bersama. Ketiga, secara spiritual, tawarkan kisah Injil tentang Tuhan yang turun, menderita, dan bangkit. Bukan karena kita punya semua jawaban, tapi karena kita punya pribadi yang hadir di tengah penderita. Penutup problem of evil bukan sinyal bahwa iman sudah mati, tapi undangan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Mari hadir bersama mereka yang bertanya. Mari dengar dan tanggapi dengan kasih, bukan debat. Karena kadang yang mereka cari bukan solusi, tapi seseorang yang berjalan bersama di tengah gelap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan bahas skeptisisme Gen Z terhadap otoritas agama. Tanggapan, apa pengalamanmu menghadapi penderitaan? Bagaimana kamu bergumul dan mencari makna? Ceritakan di komentar, kami ingin dengar ceritamu.